Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Nusantriania Zahra dengan NIM belakang 106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fonemik yang terdiri atas yang pertama, ada fonem dan pasangan minimal, yang kedua ada tabel APA, yang ketiga ada distribusi fonem, yang keempat ada klaster, dan yang kelima ada alofon. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjanah M. Hum. Sebelum kita lanjut ke pembahasan analisis fonemik, kita harus tahu dulu nih teman-teman, fonem itu apa sih? Nah, jadi fonem itu adalah satuan bahasa terkecil yang berupa bunyi, yang dapat membedakan bentuk dan makna kata. Contohnya, kata lari dan dari. Pada kata lari dan dari, terdapat dua buah fonem yang dapat membedakan makna, yaitu fonem L dan fonem D. Lari bermakna melangkahkan kaki dengan cepat, sedangkan dari bermakna kata yang menyatakan asal kedatangan, sejak, atau mulai. Gimana? Sampai sini sudah paham? Bingung? Atau malah semakin penasaran nih teman-teman? Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Yuk, mari kita simak aja pembahasan berikut. Let's go! Nah teman-teman, di sini sudah bisa kita lihat terdapat fonem dan pasangan minimalnya. Yang pertama, ada fonem A dan fonem I. A itu cara, I itu cari. Lalu yang kedua ada fonem A dan U. Fonem A itu bisa, fonem U itu bisu. Lalu yang ketiga ada fonem K dan fonem L. Fonem K itu kayu dan fonem L itu layu. Lalu ada fonem B dan G. Fonem B itu balon dan fonem G itu galon. Selanjutnya ada fonem A dan fonem E. Fonem A itu taman, fonem E itu teman. Lalu ada fonem I dan fonem U. Fonem I itu kaki, fonem U itu kaku. Selanjutnya ada fonem R dan fonem L. Fonem R itu keras, fonem L itu kelas. Selanjutnya ada fonem A dan fonem U. Fonem A itu iba, fonem U itu ibu. Lalu yang terakhir ada fonem I dan fonem U. Fonem I itu lagi dan fonem U itu lagu. Tabel APA. Sebelum masuk ke contoh dan penjelasannya, kita harus tahu dulu nih, tabel APA itu apa ya? Nah, tabel APA itu suatu sistem alfabet yang diterima dan digunakan secara luas sebagai media rekam fonetik, suara bahasa oral. Gimana teman-teman? Bingung ya? Nah, supaya lebih jelas, mari kita simak penjelasan berikut. Bisa dilihat teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan 4 fonem vokal yang berasal dari tabel A tadi. Sebelum saya menjelaskan contoh yang saya miliki, sedikit saya akan membahas klasifikasi bunyi-bunyi vokal berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah. Jadi, berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah, bunyi-bunyi vokal itu dapat dibedakan atas vokal tinggi atas seperti bunyi I dan U, lalu ada vokal sedang atas seperti bunyi E dan O, lalu ada vokal rendah seperti bunyi A. Contoh yang pertama, ada fonem I. Saya letakkan di posisi vokal tinggi atas karena berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah. Lalu saya posisikan di vokal depan menurut maju mundurnya lidah. Saya letakkan fonem I di bawah kata tidak bundar. Lalu yang kedua ada fonem U. Saya letakkan juga sama di vokal tinggi atas berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah. Namun, menurut maju mundurnya lidah, fonem U diposisikan di vokal belakang di bawah kata bundar. B. Bundar. Lalu fonem yang ketiga ada fonem E. Fonem E ini saya letakkan di vokal sedang tengah berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah. Lalu berdasarkan maju mundurnya lidah,
Fonem E diletakkan di vokal tengah, yang berarti netral. Lalu fonem yang terakhir ada fonem A. Saya letakkan berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah ada di vokal rendah. Dan berdasarkan maju mundurnya lidah, fonem A berada di tengah atau netral. Lalu, saya mendapatkan fonem-fonem konsonan juga dari tabel A tadi. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada contoh fonem B yang cara artikulasinya berada di plosif atau letupan dan tempat artikulasinya berada di bilabial atau dua bibir. B, B, aba. Lalu selanjutnya ada fonem K. Cara artikulasinya sama, ada di plosif atau letupan dan tempat artikulasinya berada di velar atau langit-langit lunak. K, AK. Lalu selanjutnya ada fonem G. Sama, cara artikulasinya berada di plosif atau letupan dan tempat artikulasinya pun sama di velar atau langit-langit lunak. G, aga. Lalu selanjutnya ada fonem R yang cara artikulasinya berada di trill atau getaran dan tempat artikulasinya berada di alveolar, belakang gigi. R, rara. Lalu yang terakhir ada fonem L yang cara artikulasinya berada di aproksiman lateral dan tempat artikulasinya berada di alveolar atau belakang gigi. L, lala. Jadi, aproksiman lateral itu pengucapannya di mana aliran udara berlanjut di sepanjang sisi lidah tapi terhalang oleh lidah untuk melewati tengah mulut. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada distribusi fonem, baik fonem yang berada di posisi awal, di tengah, ataupun di akhir. Di sini saya mengambil fonem dari tabel A yang di awal. Yang pertama ada fonem A. Di awal api, di tengah kasar, di akhir cara. Selanjutnya ada fonem I. Di awal iba, di tengah buih, di akhir. Selanjutnya ada fonem E. Di awal elang, di tengah teman, di akhir tipe. Selanjutnya ada fonem K. Di awal kayu, di tengah buku, di akhir katak. Selanjutnya ada fonem L. Di awal layu, di tengah melon, di akhir pacul. Selanjutnya ada fonem B. Di awal bulan, di tengah lakban, di akhir kutub. Selanjutnya ada fonem G. Di awal galon, di tengah gagak, di akhir bulog. Yang terakhir ada fonem R. Di awal rusa, di tengah lurus, di akhir kasir. Lalu ada klaster. Klaster yang dimaksud di sini adalah dua konsonan yang diucapkan sekaligus. Contohnya pada kata swadaya, SW, swadaya. Lalu SK, skolastik, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui contoh yang lebih banyak, yuk mari kita simak pembahasan berikut. Di sini saya menganalisis fonem S dan klaster yang saya dapat yaitu ST, SK, SW, SL, SY, SP, dan SR. Di sini teman-teman bisa lihat saya menganalisis fonem S. Lalu klaster yang pertama itu ada ST dengan kata stratus. Struktur silabelnya K, 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 V atau konsonan vokal. Dan struktur fonotaktiknya O, 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 N. O adalah onset atau konsonan sebelum vokal, lalu N adalah nuklus atau vokal yang utama. Lalu klaster yang kedua ada SK dengan kata skripsi. Struktur silabelnya K, 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 V, K. Konsonan vokal konsonan. Dan struktur fonotaktiknya O, 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 N, K. Onset, nuklus, dan koda. Onset tadi adalah konsonan sebelum vokal, nuklus adalah vokal yang utama, dan koda adalah konsonan yang berada di akhir.
Lalu klaster selanjutnya ada SP dengan kata spontan. Struktur silabelnya K, K, V, K, konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Dan struktur fonotaktiknya adalah O, O, N, K, onset, onset, nuklus, koda. Lalu klaster selanjutnya ada SY, yaitu syukur. Struktur silabelnya adalah konsonan, konsonan, vokal. Struktur fonotaktiknya onset, onset, nuklus, dan seterusnya. Nah teman-teman, kita udah sampai pembahasan akhir nih tentang alofon. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya, alofon itu apa sih? Nah, jadi alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misalnya, fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal dengan contoh kata besar. Jika posisinya ada di tengah, maka jadi contoh katanya kabel. Lalu jika posisinya di akhir, contoh katanya jawab. Nah, dengan contoh tadi, gimana nih teman-teman? Fahamkah? Atau kurangkah? Atau malah semakin penasaran dengan contoh lainnya? Oke, kalau gitu kita lanjut simak ke video pembahasan berikut aja ya teman-teman. Let's go! Oh iya teman-teman, perlu dicatat ya, kalau di alofon kita hanya menganalisis fonem vokal saja yang terdiri dari A, I, U, E, dan O. Nah, di sini berdasarkan tabel A, saya menemukan 4 fonem vokal, yaitu fonem A, fonem I, fonem U, dan fonem E. Yang pertama ada fonem A. Fonem A suku kata terbuka dengan contoh katanya kasir, katak, pasir. Pada contoh kata kasir, dalam satu silabelnya kita berfokus pada silabel K. Pada satu silabel ini, huruf vokal A tidak bertemu dengan huruf konsonan, maka dia menjadi suku kata terbuka. Lalu pada kata katak, kita berfokus pada kata K. Vokal A dalam satu silabelnya tidak bertemu dengan huruf konsonan, maka dia menjadi suku kata terbuka. Lalu pada kata pasir, kita berfokus pada kata pa dalam satu silabel pa. Vokal A tidak bertemu huruf konsonan dalam satu silabelnya, maka dia menjadi suku kata terbuka. Lalu suku kata tertutupnya dengan contoh kata darah, keras, kasar. Pada contoh kata darah, kita berfokus pada silabel rah. Vokal A bertemu dengan huruf konsonan H. Darah. Maka dia menjadi suku kata tertutup. Lalu pada contoh kata keras, kita berfokus pada silabel ras. Vokal A, fonem vokal A ini bertemu dengan huruf konsonan S dalam satu silabelnya, maka dia menjadi suku kata tertutup. Lalu pada contoh kata kasar, kita berfokus lagi pada silabel sar. Fonem vokal A bertemu dengan huruf konsonan R dalam satu silabelnya, maka menjadi suku kata tertutup. Lalu yang ketiga ada fonem U. Fonem U suku kata terbuka dengan contoh kata kusir, lurus, rubah. Pada contoh kata kusir, kita berfokus pada silabel ku. Setelah vokal U dalam satu silabelnya tidak bertemu dengan konsonan, maka dia menjadi suku kata terbuka. Lalu pada kata lurus, kita berfokus pada silabel lu. Setelah vokal U dalam satu silabelnya tidak bertemu dengan huruf konsonan, maka dia menjadi suku kata terbuka. Lalu pada kata rubah, kita berfokus pada silabel ru. Setelah vokal tidak ada konsonan, maka dia menjadi suku kata terbuka. Lalu suku kata tertutupnya dengan contoh kata duduk, pacul, panggul. Kita fokus pada silabel duk pada contoh kata duduk. Setelah vokal U, dia bertemu dengan huruf konsonan K, maka dia menjadi suku kata tertutup. Lalu pada kata pacul,
kita berfokus pada silabel jul. Vokal U bertemu dengan konsonan L, maka dia menjadi suku kata tertutup. Lalu kita berfokus lagi pada contoh kata panggul, fokuskan pada silabel gul. Vokal U bertemu dengan konsonan L, maka dia menjadi suku kata tertutup. Lalu yang terakhir ada fonem E. Fonem E suku kata terbuka dengan contoh kata kerang, tepi, teman. Pada contoh kata kerang, kita berfokus pada silabel ke. E vokal ini tidak bertemu dengan huruf konsonan dalam satu silabelnya, maka itu menjadi suku kata terbuka. Lalu pada kata tepi, berfokus pada silabel te. Setelah vokal E tidak bertemu dengan huruf konsonan, maka dia menjadi suku kata terbuka. Lalu pada kata teman, kita berfokus pada silabel te. Setelah vokal E dalam satu silabelnya tidak bertemu dengan huruf konsonan, maka dia menjadi suku kata terbuka. Lalu suku kata tertutupnya dengan contoh kata tengkuk. Kita berfokus pada silabel teng. Setelah vokal E ini bertemu dengan huruf konsonan N dalam satu silabelnya, maka dia menjadi suku kata tertutup. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.